Baik, di sini kita dapat melihat apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur atau kelompok sehingga menjadi persatuan nasional. Selanjutnya, macam-macam integrasi. Yang pertama ada integrasi asimilasi. Integrasi asimilasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan asli masing-masing. Yang kedua, ada integrasi akulturasi. Integrasi akulturasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Dalam integrasi ini, negara mengintegrasikan masyarakat dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama, namun tetap tidak menghilangkan kebudayaan asli masing-masing. Ketiga, ada integrasi normatif. Integrasi normatif terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku dan menyatukan masyarakat. Dengan berlakunya norma tersebut, masyarakat telah bersatu dan sepakat untuk menjalankan serta menaatinya. Yang keempat, ada integrasi instrumental. Integrasi instrumental terjadi karena adanya keseragaman individu dalam masyarakat. Hal ini bisa terbentuk karena adanya kebersamaan di antara individu atau kelompok yang menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, perwujudan integrasi nasional. Yang pertama ada keseragaman di lingkungan sekolah. Yang kedua ada pelaksanaan gotong royong. Selanjutnya ada faktor pembentuk integrasi, yaitu diantaranya satu, rasa senasib dan seperjuangan bersama akibat faktor sejarah. Kedua, ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, tekad untuk bersatu seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Keempat, ancaman dari luar yang memunculkan semangat nasionalisme. Kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Keenam, semangat persatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air. 7. Pandangan hidup bersama yaitu Pancasila. 8. Jiwa gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan. 9. Rasa senasib akibat penjajahan. 10. Cinta tanah air dan produk dalam negeri. Selanjutnya ada faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai syarat dan pentingnya integrasi nasional. Nah, keberhasilan terbentuknya integrasi dapat dilihat jika suatu negara memenuhi syarat sebagai berikut. Seperti, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsekuensi bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Selanjutnya, yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Integrasi nasional sangat penting bagi Indonesia karena mampu menyatukan berbagai perbedaan di negara. Dengan adanya integrasi, diharapkan tidak terjadi pertikaian yang dapat memicu perpecahan akibat perbedaan semata. Nah, integrasi nasional juga memiliki beberapa masalah ataupun tantangan. Antaranya, yang pertama, keragaman etnis, agama, dan budaya. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan budaya yang berbeda. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik seperti konflik antar suku, agama, atau perbedaan cara pandang dalam kehidupan sosial dan politik. Kedua, kesenjangan ekonomi. Ketimpangan pembangunan antara wilayah, terutama antara wilayah pusat dengan wilayah-wilayah daerah. Wilayah seperti Papua, Sumatera, dan Kalimantan kadang merasa terpinggirkan dibandingkan Jawa, sehingga muncul tuntutan otonomi daerah yang lebih luas atau bahkan gerakan separatisme. Yang ketiga, disintegrasi wilayah. Ancaman disintegrasi atau perpecahan wilayah dapat timbul akibat perasaan ketidakadilan dari daerah-daerah tertentu. Sejarah Indonesia mencatat adanya gerakan separatis di berbagai wilayah, seperti di Aceh, Papua, dan Maluku. Lalu yang keempat, korupsi dan pemerintahan yang lemah. Korupsi yang merajalela melemahkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak adil atau tidak bisa dipercaya,
mereka cenderung menjadi lebih loyal pada kelompok etnis atau regional mereka dibandingkan kepada negara. Yang kelima, fanatisme dan radikalisme. Tumbuhnya fanatisme, baik dalam bentuk agama maupun ideologi, merupakan ancaman serius bagi integrasi nasional. Fanatisme seringkali mendorong individu atau kelompok untuk menolak perbedaan dan tidak toleran terhadap pihak lain yang berbeda. Akhirnya, hal ini dapat memicu konflik sosial. Lalu yang terakhir, globalisasi dan pengaruh asing. Globalisasi membawa arus informasi yang sangat cepat dan luas, namun juga dapat mengancam identitas nasional. Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal atau nasional bisa menyebabkan perpecahan dalam tatanan sosial dan budaya Indonesia. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang solusi untuk mengatasi masalah integrasi nasional. Berikut ada beberapa solusi yang dapat diambil, yaitu 1. Pendidikan multikultural, 2. Pembangunan yang merata, 3. Memperkuat otonomi daerah, 4. Penguatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, 5. Dialog dan resolusi konflik, 6. Memperkuat identitas nasional, 7. Menangkal radikalisme, dan 8. Meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya disintegrasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa integrasi nasional sangat penting bagi Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan latar belakang. Untuk menciptakan persatuan di tengah keberagaman, diperlukan upaya integrasi di 3 aspek, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan adanya integrasi nasional, perbedaan-perbedaan yang ada dapat dipersatukan, sehingga dapat mencegah pertikaian yang berpotensi memecah belah bangsa.